Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimin muslimat yang beriman. Sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Surga juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Orang mukmin masuk surga sesuai tingkatan amalnya. Yang amalnya lebih baik tentu saja mendapatkan surga yang lebih tinggi, begitu juga sebaliknya. Yang lebih sedikit amalnya masuk surga yang tingkatannya lebih rendah daripada yang lebih banyak amalnya. Tingkatan surga yang paling tinggi bernama surga Firdaus. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa surga memiliki 100 tingkatan. Setiap tingkat jaraknya antara langit dan bumi. Benar-benar sesuatu ciptaan Allah yang maha luas. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah bersabda, surga itu ada 100 tingkatan, dan setiap tingkatannya jaraknya antara bumi dan langit. Tingkatan yang paling tinggi ialah surga Firdaus, dan yang paling utama juga surga Firdaus. Daripadanya lah mengalir sungai-sungai surga. Apabila kalian memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus. Lalu dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa surga paling bawah saja kamar, rumah, pintu, ranjang, perabotan, kunci-kunci pintunya terbuat dari perak. Lalu tingkatan kedua semuanya terbuat dari emas, dan tingkatan yang ketiga semuanya terbuat dari mutiara dan zamrud. Lalu tingkatan-tingkatan lainnya yang jumlahnya 97 pasti lebih indah lagi daripada yang sebelumnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Abdurrahman bin Ziyad bin Anam, dari Utbah bin Ubaid ad-Dabi, dari seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini kepadanya bahwa seseorang datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ada berapa tingkatan di surga?" Beliau menjawab, 100 tingkatan. Jarak masing-masing tingkat adalah setinggi bumi dan langit. Di tingkat pertama, kamar, rumah, pintu, ranjang, dan kunci-kunci pintunya terbuat dari perak. Di tingkat kedua, kamar, rumah, pintu, ranjang, dan kunci-kunci pintunya terbuat dari emas. Dan di tingkat ketiga, kamar, rumah, pintu, ranjang, dan kunci-kunci pintunya juga terbuat dari permata, mutiara, dan zamrud. Sedangkan, 97 tingkatan lainnya tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Kita hidup di bumi yang manusianya jumlahnya sudah lebih dari 7 miliar. Kita sudah merasakan hiruk-pikuk, sesak, kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk yang semakin padat, suasana yang kacau balau dan sebagainya. Apalagi jika semua makhluk yang Allah yang sudah mati dihidupkan kembali untuk menghuni bumi ini, tentu saja bumi ini sangat sesak, tidak ada lagi ruang gerak di dalamnya. Berbeda dengan surga di akhirat nanti. Satu tingkatan surga saja sudah cukup menampung seluruh makhluk yang sejak pertama sampai terakhir diciptakan oleh Allah. Padahal surga ada 100 tingkatan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan. Seandainya seluruh makhluk alam berkumpul di salah satu tingkatannya saja, masih cukup menampung mereka. H.R. Tirmidzi, hadis ini garib, jarang dikenal. Ada lagi dalam suatu hadis disebutkan bahwa tingkatan surga sama dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Hafs Umar bin Abdul Majid Al-Karshi Al-Mayanisi dalam kitabnya Al-Ikhtiyar fi Al-Malamin Al-Ahbai wa Al-Atsar dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, tingkatan-tingkatan surga itu sesuai dengan ayat Al-Quran, dan setiap ayat satu tingkatan. Padahal di dalam Al-Quran itu terdapat 6.216 ayat. Jarak antara masing-masing tingkatan adalah seperti kira-kira antara langit dan bumi, dan berakhir pada puncak Iliyin yang memiliki 70.000 tiang terbuat dari intan permata yang sanggup menerang, jarak sejauh perjalanan selama 3 hari 3 malam. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan supaya membaca Al-Quran dengan khusyuk dan hati-hati pelan. Karena tempat kita di surga ada di ayat terakhir yang kita baca. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, dikatakan kepada orang yang tekun membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah dengan pelan-pelan, seperti kamu membacanya sewaktu di dunia, karena sesungguhnya tempatmu ada pada ayat terakhir yang kamu baca. Wallahu alam bis shawab.